Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang Yahweh. Siapakah Dia? Dalam Yesaya 45 ayat 1 sampai ke 6, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan nama empat. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang di luar aku, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Sampai 8 langsung ya, sampai habis Bapak Ibu. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Kita baca tadi perikop 1 sampai 8 ya, satu perikop. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita hari ini berbicara tentang siapa sih Allah Israel dan siapa Allah yang kita sembah. Jangan sampai kita keliru, sudah mengikut Tuhan ini lama tetapi tidak mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu Saudaraku yang percaya kepada Kristus harus meyakini iman kita. Di tengah persoalan kehidupan yang datang silih berganti, kita harus tahu kita melabuhkan hati ini kemana. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya menyampaikan firman Tuhan menurut iman Kristen ya. Jika ada orang yang di luar kekristenan, ya saya mohon maaf, biarlah kita belajar bertoleransi saja. Keadaan krisis mungkin dialami hampir semua orang, bukan? Saya dan saudara, masa krisis itu mungkin dalam hal kerohanian kah? Atau mungkin dalam kehidupan sosial kita yang buruk, keuangan kita yang sangat sulit kembang kempis. Dalam kondisi yang demikian, siapa yang paling bisa menolong saudara dalam bertahan hingga keluar di masa krisis itu? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam Yesaya 45 itu isinya, Yesaya hidup pada suku bangsa Yehuda, berada dalam berbagai krisis saat itu. Ini yang melatar belakangi penulisan surat ini. Baik religius, yaitu penyembahan berhala, dan ibadah palsu. Dalam arti kenapa? Ibadahnya itu munafik. Beribadah, tapi apa yang dilakukan tidak sesuai dengan yang ibadahnya. Di sana ada ketidakadilan secara sosial tentunya, maupun politik. Di sana munculnya Asyur sebagai kekuatan tandingan bagi Mesir saat itu. Itulah yang dialami Yesaya, Nabi Yesaya. Di tengah masa krisis seperti inilah bangsa Yehuda diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Meninggalkan dosa mereka dan tidak bersandar pada kekuatan bangsa lain. Percaya kepada Allah Israel yang telah memanggil mereka. Hanya saja mereka perlu bertobat.
dan bersandar kepada Tuhan. Sebagaimana telah difirmankan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Pernyataan tentang diri Allah melalui Yesaya ini seharusnya menjadi alasan mengapa umatnya harus tenang menghadapi situasi yang dihadapi. Baik masanya Yesaya maupun masa yang kita hadapi sekarang ini. Ada pernyataan Allah dalam bagian ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang pertama, Allah itu berdaulat mutlak. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Allah berdaulat atas Kores. Kores ini siapa Bapak Ibu Saudaraku? Kores itu raja Persia, tidak mengenal Allah. Kedaulatannya tidak terbatas hanya untuk umatnya saja. Jadi kebaikan Allah, kasih karunia Allah tidak terbatas. Tidak hanya khusus untuk bangsa Israel saja. Orang yang tidak kenal Tuhan pun Tuhan bisa pakai. Sama seperti Kores, raja Persia yang tidak mengenal Allah. Kuurapi di ayat 1. Dalam perjanjian lama, hanya raja dan imam yang diurapi. Istilah ini digunakan sebagai suatu gelar Mesias yang dikembangkan dalam periode antar Alkitab tentunya. Kores yang disebut dengan istilah ini menunjukkan bahwa pemilihan dalam perjanjian lama terutama untuk pelayanan, bukan keselamatan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau di ayat yang keempat. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Merujuk pada panggilan Allah bagi Kores untuk mencapai tugas penting tentunya. Panggilan ini diberikan sebelum Kores mengenal siapa Yahweh. Allah tidak hanya bekerja dalam kehidupan orang yang mengenal Dia saja. Dia bahkan melakukan hal-hal yang baik bagi orang yang belum mengenal Dia. Dengan tujuan akhirnya yang jelas untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Gitu Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ini kata Allah ya Bapak Ibu ya. Kores mungkin saja pernah mendengar nubuat dari kalangan orang Yahudi. Tapi kata kenal yang dimaksud dalam teks ini tidak hanya pengetahuan kognitif saja. Dalam bahasa Ibrani, kenal itu berbicara hubungan pribadi yang sangat intim. Jadi sangat mengenal, tidak hanya sekedar kenal gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada kebaikan dalam Kores sebenarnya. Sehingga Allah harus memilih dia. Tetapi Tuhan memakai Kores untuk tujuan ilahinya. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, ini pengantar Yesaya 45. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Kores tidak dipanggil demi dirinya sendiri. Tapi demi siapa? Demi Yakub atau Israel. Bapak Ibu Saudaraku, Kores mungkin saja dia bisa berbangga diri. Aku bisa mengalahkan ini dan itu. Tetapi mari kita akan mempelajarinya. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka engkau memanggil engkau dengan namamu. Manusia mungkin melihat Kores lah yang hebat. Ya, wah, Raja Kores hebat. Mungkin bisa saja si Kores bilang, wah aku hebat. Mungkin begitu. Tapi enggak ya Bapak Ibu Saudara ya. Mampu menaklukkan bangsa Babel, bangsa yang megah dan kuat. Bukanlah Kores dan kejayaannya, tetapi supaya umat Allah dibebaskan dari Babel pulang ke Yerusalem. Itu tujuannya. Lebih tepatnya untuk menggenapi rencana Allah sendiri. Dengan kata lain, di balik semua kekuasaan yang terlihat hebat, sesungguhnya kedaulatan Allah yang telah berlaku. Jadi di balik keberhasilan Kores, di sana ada campur tangan Allah. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Allah berdaulat mutlak atas kehidupan umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah merasa sendiri. Allah sanggup melakukan segala perkara, memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk supaya rencana Allah digenapi bagi umatnya. Kores tidak dipanggil demi dirinya sendiri, tapi demi Yakub
Israel. Kedaulatan Allah atas sejarah. Bapak Ibu Saudaraku, Yesaya melayani kira-kira 150 tahun sebelum Persia mengambil alih dunia. Wow, lama ya. Sebelum masa pelayanan Nabi Yesaya, Asyur itu adalah superpower dunia pada abad 722 sebelum Masehi. Ya, maksud saya Asyur adalah superpower dunia pada 722 sebelum Masehi. Itu maksud saya ya. Bapak Ibu, Asyur menghancurkan berhala Israel Utara saat itu dan dibuang ke Asyur, kemudian Babel menggantikannya. Asyur dan menghancurkan Yehuda dan bait Allah saat itu di 586 sebelum Masehi. Itu sejarahnya seperti itu. Mereka mengangkut orang-orang Yahudi ke Babel. Setelah di Babel, Persia muncul menjadi negara superpower yang mengalahkan Babel saat itu. Kekaisaran Persia dibangun oleh Kores pada 539 sebelum Masehi. Persialah yang mengakhiri pembuangan Yahudi saat itu. Bapak Ibu, kedaulatan Allah atas sejarah, kalau kita runut sejarah itu, Allah tidak tinggal diam atas umatnya. Banyak sarjana liberal percaya bahwa separuh terakhir kitab Yesaya itu ditambahi gitu Bapak Ibu ya. Penambahan kemudian oleh orang-orang yang menyaksikan orang Yahudi dipulangkan. Mereka ragu, bagaimana mungkin Yesaya bisa tahu peristiwa 150 tahun yang akan datang. Pada bagian ini diedit atau ditambah oleh orang lain setelahnya. Ini menurut para sarjana liberal. Tetapi orang Injili meyakini, mempercayainya bahwa Yahweh mampu menubuatkan masa depan. Bapak Ibu Saudaraku, kita ini orang Injili yang percaya kepada Injil Kristus. Kita percaya Yesus berdaulat atas sejarah. Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada orang bilang kitab kita dipalsukan, jangan terlalu memusingkan dengan kata-kata yang tidak akurat ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus percaya Tuhan itu bekerja atas sejarah umat manusia. Buktinya firman Allah sampai hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, menurut orang Injili mempercayai bahwa Yahweh sanggup menubuatkan masa depan. Jadi, mengapa kita terlalu khawatir akan hidup kita? Kekalahan Damaskus oleh Asyur. Di sana Yesaya 8 ayat 4, 7. Di tangan media Persia. Bahkan baru digenapi pada zaman Yesus. Misalnya kedatangan terang yang besar. Bapak Ibu di dalam Matius 4 ayat 15 sampai 16. Jadi sebagian nubuat digenapi pada masa yang jauh ke depan. Jadi Tuhan bisa tahu keruntuhan Babel di tangan media Persia dan sebagainya. Kalau bukan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, khotbah Yesaya melalui nubuatannya itu memiliki posisi yang penting sebenarnya bagi bangsa Yahudi saat itu tentunya. Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada bangsa Israel keselamatan dan pemulihan dari Allah akan tiba bagi mereka. Yahweh berdaulat atas sejarah. Yahweh berdaulat atas sejarah. Masa yang lalu, masa yang sekarang, masa yang akan datang. Terpampang jelas dan utuh di hadapan Allah. Ini bukti bahwa Allah Israel adalah jaminan bahwa sejarah itu diatur bergerak sesuai dengan maksud Tuhan. Jadi jangan terlalu berpikir, oh ini sudah berjalan bergulir begitu saja tanpa campur tangan Tuhan. Anda keliru. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari apa ya Bapak Ibu Saudaraku? Ingatlah, jika Tuhan secara akurat dapat memprediksikan pergeseran politik negara besar saat itu dengan akurasi waktu. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa saudara mempertanyakan apa ia dapat menangani keuangan Anda, sakit Anda,
pekerjaan yang Anda inginkan tapi belum mendapat? Ingatlah, Allah sudah merangkainya. Jadi jangan pernah khawatir secara berlebihan sebagai anak-anak Tuhan. Karena Allah berdaulat atas sejarah manusia. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebenarnya kedaulatan Allah dalam sejarah itu terlihat dari munculnya kata-kata kerja yang cukup banyak. Dimulai dari ayat 1 Yesaya 45 tadi. Kuurapi, ini kata kerja ya Bapak Ibu. Yang kedua, tangannya ku pegang. 3, aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya. Aku berjalan di depanmu. Wah, ini kan kata kerja semua Bapak Ibu Saudaraku ya. Aku akan memberikan kepadamu harta benda. Aku yang menjadikan terang dan gelap. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Semua kata kerja tersebut mengindikasikan bahwa Allah sangat aktif dalam sejarah hidup manusia. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita mengira ya sejarah itu ya bergulir begitu saja. Kita tidak bisa mengendalikannya. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah semua kata kerja itu mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah itu turut bekerja mendatangkan kebaikan buat umat Israel. Bapak Ibu Saudaraku, sesungguhnya Allah itu aktif memastikan apakah semua itu berjalan sesuai dengan kehendak dari Allah saja. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan pernah merasa hidup itu sendirian. Kita punya Allah yang hidup, yang selalu menuntun kita, menjaga kita, membarui pola pikir kita, menuntun setiap langkah kita. Kesulitan memang ada, tapi tidak untuk dikhawatirkan secara berlebihan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Allah itu setia kepada umatnya. Ada banyak anak Tuhan punya selingkuhan. Alasannya istrinya terlalu gendut lah, istrinya terlalu cerewet lah, istrinya terlalu menuntut lah, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin si istri juga sama, suaminya terlalu miskin lah, suka KDRT, suka ini. Akhirnya mereka mencari kesenangan sendiri. Tidak ada kesetiaan di dalam rumah tangga mungkin. Tetapi Allah itu setia terhadap janjinya kepada umat pilihannya. Israel dan Yehuda memberontak dan gagal berkali-kali. Pembuangan di Babel itu sebenarnya merupakan konsekuensi sekaligus didikan Allah bagi umat Israel. Karena selalu tegar tengkuk, selalu meninggalkan Tuhan, selalu ingin lepas dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Allah kembali menyatakan cintanya, kasihnya yang tidak bersyarat itu kepada bangsa Israel tentunya. Aplikasinya apa Bapak Ibu bagi kita semuanya? Saudara dan saya sebenarnya tidak lebih baik dari orang Israel. Tidak lebih baik daripada Kores. Kita pun berulang kali gagal. Betul kan? Kita berulang kali mengaku melayani pekerjaan Tuhan. Mengaku cinta Tuhan. Tetapi kita lebih mencintai ego kita. Lebih memberhalakan uang dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari kita punya pilihan yang dunia lebih besar daripada kita mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah kelemahan kita sebagai manusia, umat-umat Allah. Oleh karena hambaku Israel, pilihanku, Allah memastikan semua itu berjalan dengan rencananya Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Ia memperhitungkan keselamatan umatnya oleh karena hambaku dan Israel pilihanku. Pasti bukan Allah Israel cukup layak menganggap Israel ini layak untuk dikasihi. Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Di masa yang lalu kita pun punya kegagalan dan tidak setia. Sama seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Sama dengan kehidupan kita. Sebenarnya kita ini tidak layak untuk dikasihani. Kita tidak layak menerima kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, kita taat,
ini diselamatkan bukan karena amal perbuatan kita. Karena perbuatan baik manusia itu bagaikan kain yang kotor di hadapan Allah. Kita tidak bisa masuk ke surga dengan cara berbuat baik. Karena berbuat baik manusia itu terbatas. Manusia sejak jatuh di dalam dosa mengalami keterbatasan. Cara pandangnya salah, pola pikirnya agak nyeleneh gitu. Tetapi karena kita orang-orang yang dikasih Allah, kita diselamatkan oleh karena anugerah dan cintanya yang tak terbatas gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah, Yahweh adalah satu-satunya Allah atau monoteisme. Kalau ada orang bilang Yesus, kok ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, berarti Allahnya orang Kristen tiga. Mengapa orang Kristen memiliki Allah yang beranak? Padahal Allah itu harusnya monoteisme. Berarti satu. Bapak Ibu Saudaraku, tidak usah terlalu bingung dengan apa kata orang. Kita konsentrasi saja kepada firman Tuhan. Yahweh, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Frase ini diulang 6 kali. Artinya frase yang penting dan Tuhan ingin kalian, Bapak Ibu Saudaraku, kita semuanya benar-benar paham bahwa Yahweh, Allah yang tidak berubah, tetap berkuasa. Itu adalah satu-satunya Allah yang kita kenal, Bapak Ibu Saudaraku. Esra 1 ayat 1, Kores membuat proklamasi publik tentang Yahweh telah memberikan segala kerajaan di bumi, telah memerintahkan dia untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Berarti Kores menyatakan semua yang dia lakukan, keberhasilan yang dilakukan Kores itu bukan karena dia, tapi karena campur tangan Allah Yahweh. Ini sesuatu momentum yang luar biasa. Orang yang tidak kenal Tuhan, dia bisa ngomong semua ini dilakukan oleh Allah Israel. Terkadang sebagai umat Tuhan, kita mendapatkan kesuksesan, kita berpikir semua itu dari kita. Semua itu karena kita pandai memanage keuangan, kita menjadi kaya, kita pandai, kita ulet, bukan karena Tuhan. Nah, kita harus belajar. Kores saja orang yang tidak kenal Tuhan, dia mampu berbicara di depan publik. Semua yang dia lakukan, memenangkan ini, itu, dia menjadi penguasa, itu semua karena Allah Israel yang memberikan kemenangan kepadanya. Luar biasa, bukan? Beberapa fakta yang harus kita dengarkan hari ini. Yang pertama, penaklukan Yerusalem oleh Nebukadnezar adalah suatu peristiwa yang secara luas dikenal oleh seluruh bangsa pada saat itu. Kedua, Babel kemudian menjadi ibu kota megah di dunia kafir. Kerajaan ini adalah kerajaan yang paling kuat di dunia saat itu. Fakta penaklukan Babel dengan cara penaklukannya akan dikenal di seluruh kerajaan dan akan menarik perhatian dunia tentunya. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. 4. Tangan Tuhan begitu nyata dalam hal ini dan nubuatannya telah diucapkan dan begitu jelas terpenuhi. Jadi Allah kita bukan Allah pembohong. Apa yang diucapkan itu benar-benar terjadi. Ribuan tahun kemudian, ratusan tahun kemudian, apa yang dinubuatkan itu digenapi Allah. Itulah Allah kita. Patutlah kita bersyukur kepada Allah. Allah kita itu monoteisme. Kita punya Allah yang satu. Bapak Ibu, jangan bingung dengan orang-orang yang membahas agak nyeleneh sedikit gitu Bapak Ibu ya. Satu pribadi dalam 3 hakikat. Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, kita harus mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada kekristenan yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia bukan Kristen dan kita tidak layak untuk mengikuti mereka. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada orang bilang keselamatan karena kita berbuat baik, jadi jangan ikuti mereka. Kita belajar mengikuti firman Tuhan. Alkitab firman Allah itu benar adanya karena
Allah berdaulat atas hidup manusia. Allah punya kedaulatan yang mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat. Bapak Ibu Saudaraku, di setiap zaman Allah berkarya sedemikian rupa tentunya. Ini merupakan nubuatan yang menakjubkan bahwa Allah memilih Kores untuk tujuan yang sama sebagaimana ketika ia memilih Israel, yaitu tentang menyatakan dirinya kepada seluruh dunia sehingga seluruh dunia bisa mengenal dia. Konsep kuno dalam peperangan tentunya, pandangan dunia timur kuno saat itu menyatakan ketika negara-negara pergi berperang, dewa-dewa mereka berjuang dan dewa yang paling kuat itu yang menang, ya Bapak Ibu ya. Ketika Babel dapat mengalahkan Israel, bukan berarti dewanya Babel lebih kuat daripada Allah Israel. Dalam kasus keruntuhan Yehuda, kekalahan ini disertai dengan kehancuran bait Allah sebagai simbol kehadiran Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, apakah dewa-dewa Babel lebih kuat daripada Tuhan? Oh, tentu tidak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Pembuangan di Babel tidak membuktikan bahwa Tuhan kalah melawan dewa Marduk atau dewa Bel. Itu dewanya mereka ya Bapak Ibu ya. Peristiwa tersebut justru membuktikan kekudusan Tuhan dan kuasanya atas bangsa Babel. Bangsa ini hanyalah alat di tangan Tuhan untuk menghukum bangsa Israel yang terus-menerus memberontak kepada Allah. Ini Bapak Ibu Saudaraku ya, Tuhanlah yang menyuruh mereka. 2 Raja-Raja pasal 24 ayat pertama. Yesaya 45 ayat 6, kita kembali ke sana. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar akulah Tuhan dan tak ada yang lain tentunya. Ini pernyataan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, Persia memiliki konsep dualistik tentang Allah dan dunia. Bapak Ibu ya perlu tahu dewa baik mereka itu disebut Ahura Mazda, dan dewa jahat mereka disebut Angra Mainya. Dewa yang baik menyatakan cahaya terang, dewa yang jahat menyatakan kegelapan. Melalui Yesaya, Tuhan ingin menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu tidak memiliki saingan loh. Setan pun bukan saingannya Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita sudah punya Allah yang benar yang kita sembah. Jangan pernah ragu akan Allah. Allah itu Allah yang berdaulat, Allah Yahweh, Allah yang memberkati kita, Allah yang selalu melindungi kita dari zaman ke zaman. Jadi jangan pernah khawatir, kita sudah beriman dengan benar. Semua yang jahat di sekitar kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita menuju rencananya yang agung atas hidup kita. Ingat Bapak Ibu, satu-satunya Allah yang kita sembah, Allah yang esa, Allah yang monoteisme, Allah yang luar biasa, Allah yang setiap sejarah dia berkarya dan mengerjakan kebaikannya bagi umatnya. Kita adalah Israel secara rohani, maka kita patut bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Maka keselamatan umatnya tidak tergantung oleh siapapun juga. Ingat, keselamatan umat Israel, saya dan saudara, itu tidak tergantung oleh perbuatan baik, tidak tergantung oleh Anda anaknya siapa, pangkatmu apa, tidak tergantung oleh parasmu cantik atau ganteng, kamu miskin atau kaya. Keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan Yesus berikan. Pengorbanannya di kayu salib itu sudah cukup menebus dosa kita. Jadilah anak-anak terang, jadilah anak-anak yang membawa damai. Bila kita menjadi orang Kristen, tidak hanya pandai berdebat kiri dan kanan, membuat rusuh, tapi kita belajar untuk mengekang segala hawa nafsu kita. Kita harus memilah, oh ini patut didebat, kalau ini tidak usah, tidak perlu dijawab. Ya Bapak Ibu Saudaraku,
Ingatlah, setiap orang punya imannya yang berbeda-beda. Tapi kita orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah semata. Apakah dengan keselamatan itu kita bisa hidup berleha-leha? Tidak. Kita hidup harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Perbuatan baik itu suatu cerminan Anda adalah orang yang sudah ditebus Allah. Anda adalah anak Allah. Kalau Allah baik, maka kita pun anak-anaknya menuju kepada kesempurnaan demi kesempurnaan, menuju sampai satu titik di mana kita serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di tanah air, dimanapun Anda berada, di luar kota, di luar negeri, percayalah, semua krisis yang dialami di setiap aspek kehidupan manusia, Tuhan tidak membiarkan umatnya sendirian. Allah selalu bekerja dalam segala sesuatu, turut bekerja mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia. Oh, puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita, hidup berkarya bagi Kristus. Jangan pernah punya prasangka buruk dengan Allah. Allah mengasihi Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.